Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Uma Anokat Jawab part 86. Nah, di part 86 ini saya akan membahas tentang rivalitas supporter lagi ya. Kalau dulu pernah saya membahas tentang Cywar, ini bisa jadi awal rivalitas ya di segmen terdahulu. Nah, kemudian pada saat ini di part 86 ini saya akan membahas tentang 11 penyebab rivalitas di sepak bola, baik itu di kedua tim ataupun di kedua kelompok supporter sepak bola. Nah, ini saya jabarkan ada 11 awal dari rivalitas tadi. Yang pertama ini adalah faktor sejarah. Nah, kalau faktor sejarah ini juga biasanya ya, faktor sejarah ini dipengaruhi oleh kedua tim yang saling bertemu, dan biasanya kedua tim yang bertemu dalam satu pertandingan sepak bola ini sering bertemu. Nah, kalau pertemuannya biasanya ini sudah sejak tahun 1900 atau pertemuan yang ke ratusan kali ya. Biasanya ini ada rivalitas ini berlangsung pada tim-tim Eropa karena faktor sejarah ini. Yang pertama contohnya adalah rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona. Nah, kita tahu kalau Real Madrid ini adalah ibu kota Spanyol. Nah, kemudian kalau Barcelona ini adalah tem, kayak semacam pusatnya Catalunya atau Katalan. Nah, karena memang Barcelona dan Real Madrid ini mempunyai hubungan panas dalam sejarah, karena memang Katalan ini ya ingin melepaskan diri menjadi bagian negara tersendiri di luar negara Spanyol ya. Jadi istilahnya Katalan ini pengen merdeka dari Spanyol. Nah, kalau hubungannya dengan sejarah ini dalam rivalitas sepak bola ini memang sudah ratusan kali ya, baik Real Madrid ataupun Barcelona ini bertemu dan bersaing merebut gelar Liga Spanyol ataupun Copa del Rey ataupun persaingan di kasta Eropa. Nah, ini juga persaingan dengan jumlah trofi yang dikumpulkan oleh kedua tim baik Real Madrid dan Barcelona ini juga menjadi bumbu rivalitas unik ya oleh kedua tim ini. Ketika bertemu juga pertandingan ini dijuluki oleh El Clasico. Nah, kemudian yang kedua ini adalah faktor ideologi ya, faktor ideologi dari kedua tim ini yang bertemu ini juga mendasari awal rivalitas. Nah, ideologi dari kedua tim ataupun kedua supporter ini bila bertanding pada satu game ini juga mempengaruhi rivalitas ya. Kalau menurut saya, kalau kita kasih contoh yaitu ideologi antara rivalitas tim Manchester United dan tim Liverpool. Nah, kan di Manchester ini adalah kota industri ya, kota industri kedua setelah Birmingham ya di Inggris ini. Manchester ini bisa dikatakan bangga dengan apa yang ada di kota Manchester, yaitu banyak industri yang berdiri di kota Manchester. Sedangkan di Liverpool ini bangga dengan kota pelabuhannya ya, sehingga pelabuhan ini dan industri ini bersaing ya secara ekonomi ini, bahwa ingin membuktikan bahwa misalkan Manchester ini lebih baik kemudian ataupun Liverpool ini lebih baik ya, karena memang ada pelabuhan. Sedangkan Manchester ini juga menjunjung ideologi Manchester ini lebih baik. Nah, karena memang kota industri. Nah, ini juga berdampak pada persaingan ya. Kedua tim ini bila bertemu, kita tahu juga Manchester United ini juara Liga Inggris sebanyak 2 kali, kemudian Liverpool juara Liga Inggris sebanyak 19 kali. Kalau di FA Cup ini kedua tim ini sama-sama Liverpool ini juara 12 kali, kemudian kalau Manchester United ini 13 kali. Dan untuk perolehan juara FA Cup paling banyak ini Arsenal sebanyak 16 kali. Nah, yang ketiganya adalah faktor pemain kunci
di salah satu tim ini berpindah ke rivalnya ya, atau jadi istilahnya misalkan saya contohkan ya, ini ada Luis Figo di awal-awal tahun 2000-an ini, pemain Barcelona ya waktu itu Luis Figo, kemudian berpindah ke Real Madrid. Nah, ketika bertemu di El Clasico ini, Luis Figo ini ketika bertanding ke Nou Camp, ke stadionnya Barcelona ini, pernah mau mengambil tendangan pojok ya. Kemudian oleh supporter Barcelona ini, Luis Figo waktu itu sudah memperkuat Real Madrid, akhirnya dilempar kepala babi oleh supporter Barcelona. Nah, ini juga mungkin pecinta sepak bola di Eropa juga ini masih ingat kejadian ini. Kemudian kalau kita flashback ke tahun 90-an ini kita mengingat Peter Schmeichel ya, ayahnya Kasper Schmeichel yang sekarang menjadi kiper Leicester City. Nah, Peter Schmeichel ini pernah menjadi kiper Manchester United. Nah, kemudian Peter Schmeichel ini pindah ke rivalnya, yaitu rival satu kotanya Manchester United ya, yaitu Manchester City. Nah, ketika derby Manchester ini, Peter Schmeichel ini berusaha menyalami pemain Manchester United yang bermain waktu itu ya. Tapi reaksi dari pemain-pemain Manchester United ini tidak menerima jabat tangan Peter Schmeichel waktu itu. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor ya kalau menurut saya ini ya, yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat ini adalah gengsi ya. Gengsi ini bisa dikatakan bagaimana yang menjelaskannya. Gengsi kedua tim ini bila bertemu satu sama lain. Nah, misalkan ini gengsi, saya contohkan Arema dan Persebaya. Nah, Arema dan Persebaya ini kalau bertemu dalam satu pertandingan pastikan menjunjung gengsi ya, baik itu gengsi tim terbaik di Jawa Timur ataupun tim yang mempunyai basis supporter yang besar, yaitu Aremania dan Bonekmania. Nah, ini juga gengsi. Kalau misalkan menang di pertandingan ini, baik Persebaya ataupun Arema ini pasti timnya bangga ataupun supporternya juga bangga. Nah, kemudian yang kelima ya, ini adalah faktor politik. Nah, faktor politik ini kalau saya gali ini juga dijelaskannya agak sulit ya. Tapi kalau misalkan saya contohkan, yaitu faktor politik ini yang menyebabkan rivalitasnya ini, yaitu saya contohkan di tim Liga Skotlandia, Glasgow Rangers dan Glasgow Celtic. Nah, dimana di faktor politik ini supporter Glasgow Rangers ini lebih mendukung Skotlandia menjadi naungan Britania Raya atau naungan Inggris. Sedangkan di supporter Glasgow Celtic ini lebih ingin memerdekakan ya, Skotlandia ini merdeka dari Inggris atau keluar dari Britania Raya. Nah, ini juga bila kedua tim ini bertemu ini juga sangat panas ya rivalitasnya ya. Derby ini disebut Old Firm ya. Dan karena memang di Skotlandia sendiri ini dua tim ini adalah tim tersukses yang meraih gelar Liga Skotlandia. Nah, kemudian yang ke-6 ini adalah rivalitas satu kota. Nah, rivalitas satu kota ini di seluruh dunia ini cukup banyak ya. Ini faktor penyebabnya kalau menurut saya, rivalitas satu kota ini ingin membuktikan kalau misalkan tim A ini lebih baik dari tim B, meskipun di kota ini mempunyai dua tim atau lebih ya, bahkan lebih ya. Ini tim ingin membuktikan salah satu tim ini pada suatu pertandingan derby ini ingin membuktikan bahwa tim A ini, misalkan contohnya ini adalah tim terbaik di kota ini ya. Contohnya ini ada derby AC Milan sama Inter Milan ya. Saya contohkan satu aja ini. Kita tahu kalau AC Milan dan Inter Milan ini adalah tim berasal dari Milan, Italia. Nah, untuk persaingan juara Liga Italia ini tipis. Inter ini juara 19 kali termasuk tahun ini ya, di tahun 2021. Kemudian di AC Milan ini juara Serie A atau Liga Italia ini sebanyak 18 kali. Nah, kalau perolehan juara terbanyak ini masih Juventus ya, sekitar 35 kalau nggak salah ya, pokoknya 30 lebih seingat saya. Kemudian ini juga ada yang ketujuh, persaingan prestasi. Nah, persaingan prestasi ini karena memang ya kedua tim ini bertemu karena memang mempunyai prestasi yang
dominan ya. Ini tadi juga sudah saya contohkan banyak ya, beberapa tadi. Ini saya contohkan lagi persaingan prestasi antara Arsenal dan Manchester United ya. Arsenal ini juara FA Cup sebanyak 16 kali dan Manchester United ini juara FA Cup sebanyak 13 kali. Nah, bila bertemu di FA Cup ini ataupun di Liga Inggris ataupun di kompetisi lain ini ya, bisa dikatakan kedua tim yang berjersey merah ini dari Inggris ini kalau pasti akan dibumbui oleh persaingan prestasi pada FA Cup ataupun di Liga Inggris ya, karena memang pada tahun 90-an ya, ini kedua tim ini bisa dikatakan dominan di Inggris ya, khususnya untuk persaingan prestasi juara di kompetisi yang diikuti oleh dua tim ini. Kemudian yang ke-8 adalah gesekan antar supporter. Nah, gesekan antar supporter ini juga biasanya ini menimbulkan rivalitas panas di satu pertandingan ini. Misalkan banyak ya contohnya ya, kalau misalkan penyebab awalnya ini gesekan supporter sehingga membuat kedua tim yang bertanding ini juga bermain keras ataupun kasar. Nah, kalau contohnya ini banyak ya, mungkin teman-teman ini bisa mencari contohnya sendiri lah, terutama di Indonesia ini juga banyak contohnya. Kemudian yang ke-9 ini adalah gengsi dua kota. Nah, gengsi dua kota ini misalkan tim yang dari tim kota A bertemu tim kota B. Nah, tim kota A ini kebanggaannya tim kota A misalkan ya, sedangkan tim B ini menjadi kebanggaannya tim B ya. Ini bisa dikatakan ini juga banyak ya contohnya ya, rivalitas persaingan kota ini. Misalkan rivalitas Persija Persib. Nah, siapa sih nggak tahu Persija ini kan tim ibu kota dari Indonesia, sedangkan Persib Bandung ini berasal dari kota metropolis ya, di wilayah Pulau Jawa ataupun di kota Indonesia ya. Karena memang Persib Bandung ini home base-nya adalah di Bandung yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Nah, jaraknya sendiri juga cukup dekat ya antara Jakarta dan Bandung ya, sekitar 2 jam ini juga sudah sampai untuk jarak tempuhnya ya antara Jakarta dan Bandung. Kalau dalam rivalitas sepak bola ini juga menyebabkan kedua tim ini bertemu karena persaingan pembangunan kota ya, baik kota Jakarta ataupun kota Bandung. Nah, kemudian yang ke-10 ini adalah kultur sosial ya. Kultur sosial ini menyangkut supporter tim A dan tim B. Contohnya adalah rivalitas Boca Junior dan River Plate di Liga Argentina ya. Kedua tim ini berhomes di Buenos Aires, ibu kota Argentina ya. Kalau Boca Junior ini didukung oleh kalangan supporter ekonomi menengah ke bawah, sedangkan River Plate ini didukung oleh kalangan supporter menengah ke atas ya. Ini ada kesenjangan sosial, maka sama-sama satu kota ini yang juga menyebabkan salah satu rivalitas dengan kultur sosial kalau menurut saya. Dan yang terakhir yang ke-11 ini adalah persaingan gelar juara. Nah, persaingan gelar juara ini juga hampir sama dengan persaingan prestasi tadi ya. Kalau misalkan contohnya ini yang rivalitas positif ya, saya contohkan ini di Liga Indonesia adalah rivalitas Persipura dan Arema. Nah, Persipura dan Arema ini kedua tim ini bila bertanding ini kedua supporternya bisa datang satu sama lain baik di Jayapura ataupun di Malang. Nah, ini juga persaingan gelar juara ini apalagi di sekitar tahun 2005 sampai tahun ini, bahkan ya tahun 2020 ini, di mana Persipura ini selalu menjadi juara, kemudian Arema ini juga sering juara terutama di klasemen Liga Indonesia ya, di tahun 2009-2010 ini juga satu sama lain ini. Kalau nggak Persipura juara, Arema juara, baik di Piala Indonesia juga seperti itu, Arema yang juara kemudian Persipura yang runner up. Nah, demikian ya 11 rivalitas dalam sepak bola ya penyebabnya kalau menurut saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.